kita akan belajar tentang gerak lurus. Gerak lurus ada dua macam, yaitu GLB dan GLBB. GLB atau kepanjangannya gerak lurus beraturan. Pada GLB, kecepatannya konstan dan percepatannya sama dengan 0. Sedangkan pada GLBB atau kepanjangannya dari gerak lurus berubah beraturan, dia memiliki kecepatan yang berubah-berubah dan percepatannya konstan. Jadi bedanya tadi di GLB yang konstan adalah kecepatannya, sedangkan pada GLBB yang konstan adalah percepatannya. Untuk GLB rumusnya ada S sama dengan V kali T. Dengan S adalah jarak atau perpindahan, satuannya meter. V adalah kecepatan atau kelajuan, satuannya meter per second. Dan T adalah waktu, satuannya second. Nah, di sini ada istilah jarak atau perpindahan. Jadi bedanya apa? Kalau jarak, dia merupakan besaran skalar yang punya nilai saja. Jarak ini merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan itu merupakan besaran vektor. Jadi perpindahan ini punya nilai dan arah. Perpindahan ini menunjukkan dia perubahan posisi bendanya. Misalkan ada benda bergerak dari titik A ke titik B sejauh 200 meter. Kemudian benda itu bergerak ke titik C yang ada di sini sejauh 100 meter. Berarti jaraknya itu panjang lintasan yang ditempuh dari A ke B terus ke C. Jadi totalnya 200 tambah 100 sama dengan 300 meter. Jaraknya 300 meter. Nah, untuk perpindahan itu kan tadi perubahan posisi. Posisi awal ke posisi akhir. Posisi awalnya dia tadi di titik A, kemudian dia berpindah ke titik C. Jadi ini perpindahannya di sini dari A ke C atau C ke A. Dari C ke A ini dia sejauh 100 meter. Jadi perpindahannya adalah 100 meter. Kemudian ada istilah kecepatan dan kelajuan. Bedanya apa? Kalau kecepatan dia besaran vektor, punya nilai dan arah. Jadi kecepatan ini sama dengan perpindahan per waktu. Sedangkan kelajuan dia besaran skalar, cuma punya nilai saja, rumusnya jarak per waktu. Untuk grafik pada GLB, ini ada hubungan jarak terhadap waktu. Grafik jarak terhadap waktu ini menunjukkan kecepatannya yang berbentuk linier. Nih. Nah, ini menunjukkan kecepatan konstan. Grafiknya menunjukkan linier. Kemudian ada hubungan grafik kecepatan terhadap waktu. Ini V, satuannya meter per second. Ini T, satuannya second. Nah, grafik V terhadap T, dia lurus, horizontal. Nah, ini menunjukkan kecepatannya konstan. Nah, untuk mencari luas dari grafik ini kita bisa cari
luasnya. Nah, luas bidang ini menunjukkan jarak. S sama dengan luas bidangnya. Jadi jaraknya ini bisa kita cari dari luas bidang dari grafik V terhadap T. Contohnya, misal ada benda, contoh GLB, itu misal ada benda, dia bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Yang ditanya jarak yang ditempuh pada waktu 4 second. Waktunya 4 second, jaraknya berapa? Tinggal kita masukkan aja S sama dengan V kali T. V-nya 15, T-nya 4, tinggal kalikan aja berarti 60 meter. Selanjutnya kita akan bahas tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Pada GLBB ini, tadi yang konstan adalah percepatannya. Nah, rumus GLBB ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian yang kedua, ada rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Apa itu VT? VT itu sama dengan kecepatan akhir. Kalau V0 kecepatan awal, ini satuannya meter per second ya karena kecepatan. Kemudian A itu percepatan, satuannya meter per second kuadrat. T adalah waktu, satuannya second. Kemudian ada S, ini jarak atau perpindahan. Satuannya meter. Pada GLBB dibagi menjadi 2, yaitu GLBB dipercepat dan diperlambat. Bedanya apa? Untuk GLBB dipercepat, dia percepatannya positif. Sedangkan GLBB diperlambat, percepatannya negatif. Kemudian ada grafik pada GLBB. Untuk grafik pada GLBB, yang pertama ada hubungan jarak terhadap waktu. Ini ada 2, karena GLBB itu kan dipercepat dan diperlambat. Jadi Cece gambarin dulu untuk yang dipercepat. Nah, bagaimana grafik S terhadap T jika GLBB dipercepat? Nanti grafiknya ini akan melengkung ke atas. Nah, ini dipercepat. Kalau diperlambat, nanti grafiknya dia akan menunjukkan melengkung ke bawah segini. Nah, ini menunjukkan dia diperlambat. Kemudian pada grafik GLBB ini ada hubungan kecepatan terhadap waktu. Untuk grafik GLBB dipercepat, dia grafiknya ke atas ini kayak linier. Dan untuk GLBB diperlambat, dia grafiknya ke bawah. Ini grafik V terhadap T. Untuk hubungan percepatan terhadap waktu, grafiknya seperti ini. Lurus horizontal, artinya dia menunjukkan percepatannya konstan.
Contoh soal perpaduan dari GLB dan GLBB. Misalkan ada benda A terpisah sejauh 100 meter dengan benda B. Kemudian benda A ini dia bergerak dari keadaan diam menuju benda B dengan percepatan tetap 4 meter per second. Dia dari keadaan diam berarti artinya V0 A-nya ini 0. Dengan percepatan tetap berarti A-nya sama dengan 4 meter per second kuadrat. Dia bergerak menuju benda B, berarti VA-nya ke sana. Pada saat yang bersamaan, benda B bergerak menjauhi benda A, berarti benda B ke sana. Karena dia menjauhi benda A, ini VB. Dengan kecepatan tetap, misalkan 10 meter per second. Pada saat yang bersamaan, berarti waktu A sama dengan waktunya B. Jadi TA sama dengan TB. Kapan dan kecepatan berapa A menyusul B? SA sama dengan SB. Jadi jarak A sama dengan jarak B. Tadi kita lihat di A ini dia bergerak tanpa kecepatan awal atau dari keadaan diam. Kemudian dia bergerak dengan percepatan 4 meter per second kuadrat, berarti artinya dia merupakan GLBB. Jadi nanti SA-nya ini kita pakai rumus GLBB. V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kita di sini tambahkan posisi awal A-nya. Sama dengan SB jarak B, karena B ini dia bergerak dengan gerak lurus beraturan karena dia punya kecepatan tetap, berarti artinya rumus S-nya sama dengan V kali T, karena milik benda B jadi VB kali TB. Nah, kita tambahkan di sini posisi awalnya benda B. Posisi awal benda A itu 0 di sini. Plus V0-nya 0, plus setengah kali A-nya 4, T-nya kita tulis TA kuadrat karena milik benda A, sama dengan S0B jarak awal atau posisi awal benda B. Dia posisi awalnya di sini dari benda A 100 kan. Berarti kita tulis 100 plus VB-nya 10 kali TB-nya. Tadi kita diketahui TA-nya sama dengan TB, berarti artinya TB-nya juga sama dengan TA. Kita masukkan aja TB-nya sama dengan TA. Ini kita sederhanakan ya, hitung biasa. Jadi ini coret-coret 2TA kuadrat sama dengan 100 plus 10 TA. Nah, kita pindah ruaskan 2TA kuadrat min 10 TA min 100 sama dengan 0. Kita sederhanakan TA kuadrat min 5 TA min 50 sama dengan 0. Jadi TA nya kita faktorin, TA plus 5 kali TA min 10. Nah, ini TA sama dengan min 5 atau TA sama dengan 10. Waktu tidak mungkin negatif, jadi ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah 10 second. Jadi waktu yang dibutuhkan atau kapan A menyusul B itu ketika waktu 10 detik. Kemudian untuk mencari kecepatan berapanya, kita masukkan aja ke persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Kenapa pakai VT sama dengan V0 plus AT? Karena kita akan mencari kecepatan A-nya. Tadi A bergerak dengan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Jadi kita gunakan rumus GLBB. Kita cari VT A-nya sama dengan V0-nya tadi sudah diketahui 0 plus A-nya 4, TA-nya kita tadi udah ketahuan 10. Jadi 40 meter per second.
Jadi dengan kecepatan berapa A menyusul B, yaitu 40 meter per second.